Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang hari ini sudah menghadiri undangan saya untuk menindaklanjuti tugas saya ketika mengikuti pembahasan dari para CBD di STM atau di SMK 2 Yogyakarta yang kemarin terlaksana tanggal 4 November tahun 2023. Sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya teman-teman. Dan saya hari ini akan menjelaskan tentang pembahasan dari program pendidikan guru penggerak. Penjelasan ini salah satunya adalah tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di kelas kita atau di sekolah kita. Jadi bersama semoga kita menambah semangat dan semaraknya suasana hari ini. Selanjutnya saya langsung ke materi inti, yakni tentang budaya positif yang ada di kelas kita atau di sekolah kita. Biasanya agenda hari ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita bisa lakukan setiap kali kita belajar bersama-sama biar anak-anak hafal dengan kesepakatan yang kita buat di adalah tentang budaya positif. Di sini tertuliskan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Tujuannya di akhir kegiatan ini peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Peserta juga menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya peserta menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh warga sekolah sehingga tercipta budaya positif. Ini pertanyaan, setujukah Anda hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju nggak, Bu? Tidak. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Lanjut. Apa kita dulu. Perubahan paradigma kegiatan kepala anak ini juga ada kegiatan lagi. Ini sebenarnya yang permainan itu tentang kebutuhan diri. Jadi para pemain ini nanti ada permainan kita mengepalkan tangan kita dan salah satunya berusaha keras untuk membukanya. Terserah jenengan mau menggunakan apa saja, boleh ngelok-ngelok boleh merayu mautnya, boleh menggunakan pokoknya kata-kata silahkan jenengan untuk bisa membuka kepalan tangan teman. Dan kepalan ini berisi suatu hal rahasia terserah atau batu atau tulisan atau apa yang digali dan jenengan sangat kepo banget dengan lawannya untuk membuka itu. Oke, siap dimulai? Permainan kita lakukan ya, boleh. 2, 3. Bagaimana? Adakah caranya tadi gimana kok Bu Asri bisa membuka tangannya? Karena Bu Sari pantang menyerah membujuk. Oh, pakai rayuan. Rayuannya Mau dikasih sonik. Akbar.
Terus siapa lagi yang bukan? Mantap. Pada diri kita. Itu kontrolnya adalah diri kita sendiri. Misalnya kita melakukan misalnya kita sedang melakukan suatu pekerjaan atau suatu kesalahan, kalau kita sendiri tidak melakukan kontrol kita, itu tidak akan terjadi. Makanya saya pernah membaca buku 9,9% kesalahan yang terjadi pada diri kita adalah diri kita sendiri yang patut disalahkan. Nah, sama dengan ilustrasi saat ini, kontrol kita. Jadi kita mau membuka tangan kita, kalau kita tidak dari kontrol diri kita, tidak mampu, apapun rayuannya, sekuat tenaga apapun yang diberikan oleh orang lain pada diri kita, itu kita tetap akan teguh mempertahankan tangan kita. Tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa ya Allah. Ternyata pelajarannya banyak ya. Lanjut, itu tadi adalah paradigma tentang kontrol diri ilustrasi. Perubahan paradigma teori kontrol ilustrasi kontrol ini. 1. Guru mengontrol murid, betul nggak Bu? Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tadi dari perbuatan kita tadi. Itu tadi terjadi. Jadi guru bisa mengontrol muridnya, bisa nggak Bu? Bisa. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti kita coba ya. Ilustrasi yang penguatan positif efektif. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah itu semua ada pada diri kita? Mari kita cek. Perubahan paradigma stimulus respon kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Modal berpikir menang dan kalah. Tuh, itu tadi yang kita rasakan tadi ya. Tadi pastikan itu tadi. Orang lain bisa mengontrol saya tadi kan dengan rayuan tadi ya, pasti ya. Terus teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi orang lain bisa mengontrol saya, tidak tentunya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Modal berpikir menang dan kalah. Modal berpikir menang-menangan. Tadi sebenarnya terjadi pada saat kita mempertahankan hak kita tadi ya, Ibu ya. Lanjut, budaya positif. Budaya sekolah menurut Fulan adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedang Gale dan Peterson 99 mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam berbagai krisis kesehariannya. Budaya positif di sekolah terwujudkan dari nilai keyakinan universal yang diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para warga agar lingkungan tercipta secara positif, lingkungan positif aman dan nyaman. Selanjutnya, hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh KHD, yaitu tugas seorang pendidik sebagai among menyediakan lingkungan yang aman nyaman serta menyediakan pembelajaran yang bisa pada murid sesuai kebutuhan.
itu budaya positif itu sebenarnya dari KHD semuanya sudah terlaksanakan oleh kita semuanya. Kita yang jelas tanpa lingkungan yang nyaman dan nyaman, anak-anak tidak akan belajar dengan baik. Ini sesuai dengan filosofi KHD ing madya bangun karso, ing karso bangun Ing karso subulasa ing madya bangun karso tuturi handayan. Tuturi handayan. Di depan memberi contoh, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dorongan. Sangat-sangat sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Lanjut, Bu. Disiplin positif menurut bahasa Latinnya artinya belajar. Makna dari disiplin positif itu dari membuat menjadi tujuan. Disiplin itu berarti dengan apa? Disiplin itu menurut kita itu apa tuh sebenarnya? Sesuatu yang kita lakukan dan seharusnya yang kita lakukan. Terus menurut kita sebenarnya itu apa disiplin itu? Apa itu? Sesuatu yang dilakukan seseorang. Kita taat. Itu adalah dari menurut kita dari apa yang kita pelajari. Disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Arti kata dari disiplin itu sebenarnya itu belajar. Jadi kita dengan belajar itu kita akan menciptakan sesuatu yang ingin kita buat, kita atur, kita taati, harus yang kita lakukan. Sebenarnya disiplin itu sendiri menurut arti katanya adalah belajar. Disiplin menggali potensi kita pada sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dari belajar itu menimbulkan satu tujuan sehingga kita bisa menggali apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita disiplin berubah menjadi suatu baik. Sebenarnya dari awalnya kan kita belajar dari apa yang menurut kita lakukan, ternyata disiplin itu berubah belajar dari sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi berubahnya di situ ya teman-teman ya. Yang sebenarnya belajar berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Ternyata dengan berkembangnya waktu, disiplin tadi berubah dengan sesuatu yang diharapkan dari orang yang mendapatkan kepatuhan. Ternyata ini saya akan membacakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut pendapat dari Dr. William James dalam teori kontrolnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni ini ada 6 ya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Itu adalah
Nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Teman-teman, ini selanjutnya tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tujuannya dari kegiatan ini peserta dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan. Terus selanjutnya peserta dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep di lingkungannya sendiri. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan dengan lingkungan, itu motivasinya berasal dari eksternal, dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ini juga dari luar motivasinya. Menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini motivasinya adalah dari dalam diri sendiri. Orang ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apa yang akan terjadi ini biasanya mempunyai kata tanya ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Saya mendapat hukuman atau mendapat penghargaan atau mendapat ketidaknyamanan. Itu berhubungan ini tadi dari motivasinya dari luar. Ketika saya tidak melakukan, bagaimana ya? Ketika saya melakukan, apa yang saya dapatkan ya ini juga dari motivasi dari eksternal, dari luar. Dan jika motivasi itu dari dalam diri kita, saya melakukan dan tidak, ya, saya menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi, melakukan dan tidak itu adalah dari dirinya sendiri. Sekarang kita mau praktek restitusi ya teman-teman ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin tujuannya menjadi apa dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini nanti kita praktek dengan anak itu. Misalnya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya Bagas memukul temannya, jadi saya tidak langsung menyalahkan. Saya akan mempraktekkan sebenarnya kenapa Bagas itu melakukan hal tersebut. Kok mukul? Misalnya nih, Bunita, kok nyubit sama Bu Asri? Saya tidak langsung menyalahkan Bunita, tapi saya akan melakukan mengoreksi melakukan apa istilahnya pendekatan mencari solusi biar Bunita itu juga sadar apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak baik, tapi dengan melalui tidak langsung adjustment. Misalnya, Kita, kenapa kamu melakukan hal itu pada Asri? Tapi kita mengajak ke menstabilkan identitas, Iya, itu namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas individu. Jadi kita tidak langsung menjudgment anak itu salah. Oke, teman-teman ya. Nanti itu bisa kita praktekkan terhadap anak-anak. Yang jelas kita pasti mencari sesuatu yang terbaik buat anak kita tanpa harus melukai perasaannya. Dengan sadar anak itu akan berubah dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia berubah tidak karena kita suruh, misalnya Bagas, kamu tadi menyubit temanmu dong, karena itu lakukan salah, kamu di sana. Itu sebenarnya kayak gitu, anak akan dia akan menjadi lebih baik karena dari luar, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Misalnya, Alvin, kenapa kamu terlambat? Jadi langsung tidak seperti itu. Kalau kamu terlambat,
kamu nyapu atau bersihkan halaman. Jadi nanti kita akan berusaha mencari solusinya. Alvin, bagaimana kabarmu nak? Baik Bu, saya lihat hari ini mukamu berseri-seri deh. Ada apa ya? Iya Bu. Ini kenapa mukamu berseri-seri nak? Oh, uangnya banyak sekali. Boleh saya tahu berapa uangnya? 500.000. Wah, 500.000. Terus dengan uang 500.000 tadi, apa yang dilakukan Alvin? Beli buah. Hari ini beli buah apa? Nah, ternyata beli buah pepaya. Tadi Bu Hani lihat Alvin datangnya agak tergesa-gesa ya. Oh, tadi beli buah itu. Kalau beli buahnya sampai tergesa-gesa, nyaman enggak? Oh, enggak nyaman. Kan seperti itu ya teman-teman, tidak langsung menjelaskan. Saya Alvin, kamu datangnya terlambat. Jadi tidak langsung menghukum ya gitu saya. Sekarang Alvin silakan masuk kelas. Itu mungkin terjadi ada yang saya tahu banyak kan kelompok-kelompok besar yang SD, SMP boleh oh, saya juga setengah 10. Berarti Bu Sari harus mencari solusinya itu ya. Oh, nungguin buku ya. Bagus juga itu ya. Perlu kita lestarikan untuk dijadikan sebuah bahan obrolan yang bagus ya. Teman-teman, selanjutnya kita akan mencari nih. Silakan teman-teman memperhatikan ciri-ciri restitusi yang kita lakukan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Kira-kira kita bisa enggak ya? 2, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan misalnya tadi ada teman yang disakiti atau teman yang secara tidak sengaja disenggol dan membuat mereka nangis, ya itu nih. Memperbaiki hubungan dengan restitusi itu kita akan memulihkan sebuah keadaan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi kita kembali ke diri pribadinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Dari tadi yang menstabiliskan identitas itu di situ itu ya Ibu Bapak ya. Jadi misalnya si Alvin tadi sedang nakali atau Nita sedang mencubit dengan Bu Asli itu tadi. Jadi anak tidak langsung merasa terpinggirkan. Jadi dengan secara sadar anak menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Memang kayaknya bersifatnya bulat-bulat ya, tapi sebenarnya itu adalah hal baik yang harus kita lakukan. Jadi tidak langsung menghakimi si anak dengan tujuan kalau dia sedang melakukan perbuatan salah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, ini kita mau menginjak dari materi tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran, merupakan nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, agama, bangsa maupun agama negara. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa
Peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya, nih, keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas yang kita buat tadi, kesepakatan kelas tadi ya teman-teman ya. Peraturan kelas tadi berubah menjadi keyakinan kelas. Oke? Nah, dari keyakinan kelas itu berubah menjadi lingkungan yang positif. Ya tidak? Ya. Dari lingkungan yang positif itu maka terciptalah kebudayaan positif. Setuju? Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Beda hukuman dan konsekuensi. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Jadi kita pikirnya yang baik-baik. Membuat anak sakit, hukuman itu baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sedang konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri adalah itu hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mendapat hukuman ya. Seperti marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai karena adanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak merasa belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kalau konsekuensi itu sikapnya sementara, itu tadi tidak nyamanan menurutnya. Lanjut ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah? Oke, lanjut. Jawabannya betul, berarti salah. Keyakinan kelas dilandaskan nilai-nilai kebajikan dan universal. Betul apa salah? Lanjut ya. Betul, pinter. Lanjut. Apa nilai kebajikan dan keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Ayo, apa yang diambil? Betul ya. Betul. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Lanjut. Pinter. Tolong buat kita semuanya. Lanjut Julia. Langkah utama menetapkan keyakinan kelas. Nomor 1 yang mana ya? Sudah dibuatkan belum kita? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Awalnya seperti itu ya. Pertama kita memang berdiskusi dulu sampai terjadi kesepakatan untuk meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi prosesnya melalui tahapan itu semuanya. Oke, lanjut. Yuk, kita praktek simulasi membuat keyakinan kelas. Tadi teman-teman sudah menyaksikan ya? Sudah mempraktekkan? Sudah, lanjut. Kegiatan selanjutnya, lanjut kuliah. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru yang kita tadi yang jadi ilustrasi itu tadi lagi ilustrasi tadi loh guru ya, kontrol bisa mengontrol anak, bisa mengontrol orang lain tadi. Sekarang lanjutnya Bulia. Kebutuhan dasar manusia apa? 1, kesenangan. 2, cinta kasih sayang. 3, kebebasan. Ya. Keempat, kepuasan. Pinter. Kelima yang terakhir, ketahanan hidup. Lanjut nih,
senang-senang happy jalan-jalan healing gitu ya. Cinta kasih kita berpindah diterima di mana saja kita berada, saling memberi kasih sayang. Selanjutnya kebebasan, kita bebas memilih baju, memilih pasangan hidup, memilih makanan dan itu sebagainya. Selanjutnya tadi apa tiga yang kita tadi? Kekuasaan. Nah ini kekuasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang kita miliki. Jadi kekuasaan itu biasanya kita sebuah kekuatan kita ya, penguasaan dengan satu diri sebagai apa dan untuk mempertahankan prestasi kita, bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang penting kita tidak lapar, untuk biar tidak lapar, biar kita aman dan banyak hal yang dilakukan untuk mempertahankan hidup kita. Lanjut kuliah. Tuh, teman-teman ya, ini tentang kebutuhan hidup tadi. Selanjutnya, posisi kontrol. Teman-teman kita cek ya. Guru berbuat dihukum. Tuh, menghading. Ini posisi kontrol itu sebagai penghukum. Dua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Itu yang biasa kita lakukan pada diri kita. Kita pernah menghukum? Pernah. Kita sebagai orang merasa mereka anak-anak merasa bersalah? Pernah. Sebagai teman? Pernah. Saya ibu sama anak pernah. Terus memantau? Pernah. Dan yang paling baik semoga kita sebagai manajer. Nah ini manajer adalah yang paling baik. Dari ini semua posisi kontrol ini teman-teman ya, itu sering kita lakukan. Tapi semoga kita lebih kepada sebagai manajer. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita baca bersama-sama biar nanti teman-teman lebih paham. Kita sebagai teman itu kayak anak sama ibu itu loh ya. Pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa teman-teman? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba kita balik ke yang di atas tadi, kata-kata tadi yang tadi ini. Kamu kecewa. Kita sebagai apa ya? Nah, kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Aku kecewa sama kamu. Kenapa kamu gak sayang sama aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai apa? Penghukum. Lanjut, ayolah lakukan demi ibu. Sebagai apa? Benar. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini pada hari ini sebagai apa ya? Apa ya? Mantap. Coba nanti kita lihat. Lanjut kuliah, coba. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Kita lihat, yuk, sudah nggak gambar kita? Nah, betul, kita memang luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Lanjut. Ini adalah segitiga restitusi yang akan kita lakukan teman-teman. Materi terakhir adalah segitiga restitusi teman-teman. Segitiga restitusi itu mengajarkan kita untuk menstabilitaskan identitas anak. Selanjutnya validasi kebutuhan dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Jadi teman-teman, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini ya teman-teman. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan kita kembali pada nilai-nilai apa yang akan kita sepakati, yakni kembali ke
kesepakatan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu nanti kita bisa menggunakan kata-kata ini sebagai kata-kata pemantik ketika kita melakukan segitiga restitusi. Yuk teman-teman, kita lakukan segitiga restitusi sama saya Oke, siap. Aku lapar. Aku makananku diambil itu, aku kaget. Merebut makanannya Ulfa. Lapar, Bu. Oh iya, lapar. Iya, betul. Kalau lapar itu memang harus makan. Betul itu. Tapi apakah tidak ada cara lain? Gimana ya kira-kira kalau Sari pengen? Ya. Maaf ya. Ya loh. Oh, Maaf piye kok ngono. Wah, hebat. Sari sudah ingat keyakinan kelasnya. Jika bersalah, Sari mengucap apa? Maaf. Iya. Maafnya ya senyum dong. Iya. Terus apa lagi selain maaf? Keyakinannya harus sayang teman. Iya, harus sayang teman. Boleh loh lihat Ulfa sambil tersenyum. Tuh nggak mau senyum dulu. Tuh, lihat. Sari sudah tersenyum. Wah, iya, boleh berpelukan. Masih ada kemana ini, Guru? Sari mau kak. Kira-kira selain tadi kan, tadi Sari mengambil, itu menurut Sari gimana itu kalau merebut punya temannya? Gimana kira-kira? Nggak boleh, tapi aku lapar. Udah toh. Iya, kalau lapar memang kita harus makan. Bisa juga kalau lapar pengen makan, tapi bisa dengan cara yang ya. lain loh. Iya. Mendapatkannya bagaimana kira-kira? Minta. Boleh izin. Minta ya. Gitu, minta izin. Jadi aku rasa ya, nih sekarang dihabiskan sana. Dikasih kan? Iya. Kita harus minta izin. Nanti sama Ulfa juga dikasih ya. Iya, Sari. Oke. Boleh. Tadi sudah diberikan. Udah berpelukan. Alhamdulillah. Nanti bermain bersama lagi ya. Iya, jalan Ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah banyak sekali belajar tentang filosofi KHD, mulai dari tadi budaya positif, keyakinan kelas, terus kita juga belajar kebutuhan manusia secara universal, dan yang terakhir kita sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Semoga ini semuanya nanti membawa kita menjadi sebagai guru-guru yang luar biasa yang berpihak kepada anak. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Dari saya, Bu Hani, banyak salahnya dalam menyampaikan kebaikan hari ini. Bu Hani mohon maaf. Semoga nanti apa yang kita dapatkan membawa kebaikan buat kita semuanya, dan tentunya untuk kebaikan TK KD Masjid Syuhada. Yes, KD TK Masjid Syuhada. Yes. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.